Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan mengulik tentang pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karolania Fasimausong dengan NIM 4231014. Saya Windia dengan NIM 4231009. Saya Nabila Nur Aini dengan NIM 4231034. Saya Salma Naila dengan NIM 4221034. Saya Vinranda Arbela dengan NIM 4231046. Saya Fadila Rizka Alfiasari dengan NIM 4231023. Ayo guys, mari kita belajar bareng, yuk. Keraton Surakarta didirikan pada 17 Februari 1745 oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II sebagai pengganti Keraton Kartasura yang hancur akibat pemberontakan. Setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Sejak saat itu, Keraton Surakarta memainkan peran yang penting dalam pelestarian budaya Jawa. Dengan berpindahnya pusat pemerintahan ke wilayah Salak, lahirlah kota Surakarta yang kita kenal hari ini. Keraton bukan hanya sekedar istana, tetapi pusat kehidupan budaya dan spiritual. Di dalamnya masih lestari tradisi seperti warisan budaya, upacara adat, tari-tarian klasik, batik khas keraton, hingga pengobatan tradisional. Saat ini, Sri Susuhunan Pakubuwono XIII memegang tahta sebagai Raja Keraton Surakarta Hadiningrat. Beliau mulai memerintah sejak 10 September 2004 dengan nama asli Gusti Raden Mas Suryo Partono. Di balik tembok megah dan lorong-lorong penuh sejarah Keraton Surakarta Hadiningrat terdapat warisan ilmu yang tidak hanya tentang budaya dan politik, tapi juga tentang pengobatan tradisional. Etnofarmasi yaitu ilmu penyembuhan berbasis kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun dari para leluhur Jawa. Di balik dinding Pawan Ageng tersimpan ramuan-ramuan pusaka yang dipercaya mampu menjaga kesehatan raja dan keluarga kerajaan, mulai dari jamu empon-empon hingga bubuk lulur yang diracik dari bahan alami. Hingga saat ini, praktik etnofarmasi masih bisa ditemukan dalam upacara adat, perawatan tradisional, dan kegiatan budaya keraton. Beberapa produk jamu warisan keraton kini dikembangkan oleh masyarakat dan digunakan secara luas oleh masyarakat Solo dan sekitarnya. Di sini kami ingin menilik lebih lanjut etnofarmasi di Keraton Surakarta Hadiningrat, khususnya tentang pengobatan untuk antibakteri dan antivirus. Kami mendapatkan banyak sekali informasi dan wawasan dari Kanjeng Yus. Beliau adalah abdi dalam Keraton Surakarta Hadiningrat. Kalau ini berkaitan dengan pengobatan antibakteri atau virus. Jadi, bagaimana pengobatan yang biasanya digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh karena bakteri dan virus seperti batuk, pilek, radang tenggorokan, dan apakah ada pantangan dalam pengobatannya, Kanjeng? Dan kemarin pada tahun 2020 kan ada wabah COVID. Bagaimana keraton ini menghadapi wabah tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Berapa jumlah per hari aturan pemakaiannya? Sawan itu sama dengan virus, tidak kelihatan, ya enggak? Tapi efeknya langsung mengena. Maka konsep-konsep sawan ini dilihat dari beberapa perspektif. 1920 sebelum munculnya ultraflu, sanaflu, dulu ada wabah yang namanya flu atau sekarang dikenal dengan influenza. Influenza apa kita? Atau kelihatan? Saya ingin tanya, influenza itu virusnya kelihatan enggak? Gejalanya yang ada, awak ora penak, wah dulu influenza 1920 Keraton Surakarta juga mengalami seperti itu. Peristiwanya seperti COVID kan, dan iya, setelah saya baca buku, kalau ada wong demam, saomak,
Terus waktu virus ini menjalari cepat banget. Iya. Itu juga menyangkut kepada enduran daya tahan tubuh, imun tubuh. Cepet sak keluarga ngono dulu kala 1920 itu siji kena brodok sudah langsung lapor ke Pak RT langsung ke kuburan untuk menggali. Dia nanti prosesnya masa kritis ini. Kalau dia selamat, ya selamat seterusnya. Tapi kalau tidak, ya langsung sudah disiapkan kuburan. Dulu begitu. Esok brodok, sore mesti barasar dikubur. Barasar brodok nanti jam 12 malam dikubur. Dulu begitu ceritanya. Lah, itu ternyata virus munculnya di Meksiko, influenza ini. Lah, terus raja dengan seluruh punggawa memikirkan itu dengan konsep-konsep keilahian. Dia mohon di masjid Pujasana, opo caranya menanggulangi ini. Satu, menyingkirkan wabah dulu. Wabah itu tidak kelihatan. Nah, di sini punya kepercayaan yang namanya pusoko, yang setiap bulan, 1 tahun sekali di bulan Suro dikeluarkan. Itu fungsinya untuk menolak semua virus, hal-hal yang halus. Hal yang halus itu apa saja, Kanjeng Yesus? Hal yang halus itu adalah makhluk yang tidak kelihatan dan membawa virus. Makhluk yang senang dengan manten, dia membawa virus nempel di manten. Karena apa? Manten itu adalah manusia yang dipercaya Tuhan sudah bersumpah di depan Tuhan. Itu didekati. Mereka juga ingin makhluk itu seperti kita. Berdasarkan informasi dari Kanjeng Yus, dahulu kala di Keraton Solo terdapat virus influenza atau pandemi flu Spanyol sekitar tahun 1918 hingga 1919. Kasunanan Surakarta tidak luput dari dampaknya. Pada gelombang kedua, akhir 1918, penyebaran virus meluas ke kota-kota besar di Jawa Tengah, termasuk Solo. Flu Spanyol menyebar dengan sangat cepat dan menular antar manusia melalui droplet atau bisa disebut dengan percikan ludah saat batuk atau bersin. Dalam upaya menghadapi pandemi, Keraton Surakarta mengambil inisiatif dengan menggelar ritual tradisional yang dianggap bisa mencegah wabah. Ritual tersebut mencakup penggunaan bunga, kemenyan, air kelapa muda yang diberi gula, serta pembacaan doa meminta keselamatan dari roh-roh, khususnya Sunan Leben. Selain itu, raja dan punggawa mengadakan ritual kuno yaitu Pusoko Tombak Kyai Slamet. Pusoko yang diyakini sakti dilakukan 1 tahun sekali di bulan Suro untuk menolak semua virus atau menyingkirkan hal-hal makhluk halus, dan juga menggunakan ramuan empon-empon seperti jahe, temuyang, temulawak, garam, jahe, madu yang dikumur. Temulawak mengandung kurkuminoid dan cantorizol yang memiliki aktivitas antimikroba serta mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Jahe mengandung gingerol dan sokol yang bersifat antiinflamasi dan antibakteri, efektif melawan bakteri seperti Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Sedangkan madu memiliki aktivitas antibakteri karena kandungan enzim glukosa oksidase yang menghasilkan hidrogen peroksida serta kadar gula tinggi yang menghambat pertumbuhan mikroba. Sementara itu, garam mampu menciptakan lingkungan hiperosmotik yang menyebabkan dehidrasi pada sel mikroorganisme sehingga menghambat pertumbuhan bakteri dan virus. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, bahwa etnofarmasi keraton bukan hanya sekedar warisan budaya, tetapi juga merupakan sistem pengetahuan yang menyatukan kesehatan, kepercayaan, dan kearifan lokal. Pengobatan terhadap infeksi virus dan bakteri di Keraton Surakarta dilakukan dengan pendekatan etnofarmasi yang menggabungkan kearifan lokal, bahan alam, dan kepercayaan spiritual. Saat pandemi flu Spanyol melanda sekitar tahun 1918 sampai 1919, keraton merespon dengan ritual tradisional dan penggunaan ramuan herbal berbahan dasar empon-empon seperti temulawak, jahe, madu, dan garam yang terbukti memiliki aktivitas antibakteri dan antivirus.